wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah. Yang pertama, tidak lupa syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucap kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai pada pagi hari ini kita semuanya masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan masih pula diberikan semangat untuk tetap melangkahkan kaki ke masjid guna melaksanakan sholat berjamaah dan dilanjutkan sedikit untuk mendengarkan tausiah. Mudah-mudahan kita semuanya yang rawuh hadir di majelis ini dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Kemudian yang selanjutnya, sholawat dan salam mari tetap terus kita haturkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan para pengikut dan seluruh umat Kanjeng Nabi ingkang kersa nderek tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di momentum bulan yang baik ini, bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi kita, maka saya ingin matur dengan tema ayo tresno dumateng Kanjeng Nabi. Nah, babagan tresno niki Bapak Ibu, ada satu keterangan hadis di dalam keterangan Bukhari dan Muslim. Dikatakan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam satu ketika pernah ditanya oleh seseorang, mata as-sa'ah ya Rasulullah, duh Kanjeng Nabi, kapan tahu terjadi hari kiamat itu? Kemudian Nabi bukan menjawab, ning malah bertanya balik kepada seorang itu, ma'adattalaha, apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat itu? Jadi kok ujuk-ujuk kok takon kiamat, lah persiapanmu ki apa? Lalu orang tersebut menjawab, ma'adattulaha min kathirin sholatin wala saumin wala sodakotin. Aku tidak hanya mempersiapkan menghadapinya itu dengan hanya memperbanyak sholat, memperbanyak puasa, memperbanyak sedekah saja, walakinni uhibbullah wa rasulahu, tetapi saya mempersiapkannya dengan betul-betul cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya Allah. Apa komentar Nabi mendengar jawaban orang tersebut? Anta ma'aman ahbabta. Oh, yang persiapanmu ngadepi kiamat ki tresno Allah, tresno Rasulnya Allah. Tak dongake muga-muga awakmu sok bareng karo wong sing mbok tresnani, alias masuk surga bersama Kanjeng Nabi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Kalau kita mengikuti keterangan hadis tersebut, saya kira pulau panjenengan sadaya mesti ya do kepengin mlebet swarga bareng Kanjeng Nabi. Maka kalau kita mengikuti itu, modal utamanya adalah tresno dateng Allah, tresno dateng Rasulullah. Lalu pertanyaan bagi kita begini Bapak Ibu, apa bukti cinta yang nyata, yang sesungguhnya, yang bisa kita lakukan sebagai bukti nyata cinta Allah, cinta Rasul ki wujude sing kepiye? Ojo-ojo cintanya hanya manis di bibir toh, alias gombalmu yo mukiyo ki apa to Pak? Yaitu tadi ya, alias omong doang. Omong-omong ya bahasa saniki. Nggih. Jadi hanya manis di bibir tapi tidak ada bukti yang nyata. Maka bukti cinta Allah, cinta Rasul yang nyata itu seperti apa? Sudah ada jawaban di dalam Al-Qur'an Bapak Ibu. Nggih. Panjenengan mangbika wonten keterangan surat Ali Imran ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang, jika kamu betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikutilah aku mriki berarti nderek sinten? Nderek Kanjeng Nabi. Yuhibbukumullahu, balesane napa? Allah bakal tresno karo awakmu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, lan Gusti Allah bakal mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam tafsir dijelaskan begini. Jadi bukti nyata cinta kepada Allah itu harus dibuktikan dengan betul-betul sepenuh hati kula panjenengan kersa ikut derek kepada Rasulullah dengan sepenuh hati, lahir dan batin, kalau bahasa sekarang all out. Jadi mengikutinya sepenuhnya. Kalau bahasa yang lainnya nopo? Sami'na wa ata'na. Jadi setiap ajaran Nabi, setiap yang didhawuhke Kanjeng Nabi, ayo kita ikuti. Itu bukti nyata cinta. Balesane nopo? Allah bakal tresno karo awakmu. Jadi cintanya tidak bertepuk sebelah tangan. Jadi cinta Allah dengan bukti nderek Nabi, balesane napa? Allah bakal tresno balik dumateng kula panjenengan, dan Allah bakal mengampuni dosa kita karena Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, sebetulnya Bapak Ibu, ayat ini dialamatkan kepada orang-orang munafik di saat itu. Karena banyak mengaku cinta kepada Allah, tapi realitanya nggih niku wau. Nabi dawuh nopo tidak dilakukan. Nabi memerintahkan apa tidak mengerjakan. Ujung-ujungnya apa? Dalam keterangan disebutkan mereka adalah orang pendusta. Mbok pendusta niku nopo? Yus omon-omon niku wau, alias gombal mukihoh niku wau. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saniki pun ketemu nggih. Jadi modal cinta Allah, cinta Rasulullah itu bukti nyatanya harus dengan ikut kepada
Kanjeng Nabi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apalagi di dalam hadis riwayat Imam Bukhari nggih, Kanjeng Nabi pun nanti memberikan satu kabar gembira, Pak. Kabar gembira untuk kita semua. Apa kata Nabi? Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man abah. Saben umatku kabeh sok bakal mlebu surga kecuali sing emoh. Emoh. Iku suarane sinten? Pokok sapi ta. Iku suara kula, Bu. Dipancing sithik niki nggih, ben melek niki nggih. Iku suara kula nggih. Jadi saben umatku kabeh bakal mlebu surga kecuali sing emoh. Sahabat bertanya, sinten? Kanjeng Nabi? Orang yang tidak mau masuk surga itu siapa? Kok kebangetan men? Apa kata Nabi? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asoni faqad abah. Sing taat karo aku berarti dheweke mlebu surga. Sing gelem derek niku wau, fattabiuni niku wau. Ning sing ora gelem melu aku berarti dheweke emoh mlebu swarga. Nah, ini gambaran bagi kita nggih. Saben umat Nabi bakal mlebu surga kecuali sing emoh. Insyaallah kula panjang satya niki lak klebet umatipun Kanjeng Nabi. Amin Allahumma amin. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bahkan keterangan hadis tersebut nggih sudah digambarkan oleh Allah dalam Quran. Siapa golongan yang mau masuk surga? Berarti yang mau taat tadi. Siapa golongan yang enggan masuk surga? Berarti sing emoh niku wau. Niki sudah digambarkan sama Allah. Surat Al-Mudatsir 40 sampai 47 Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fi jannat yatasaaluna 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakunu tu'imul miskin wa kunna nakhudu ma'a khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atanal yakin. Yang artinya di surga Bapak Ibu, para penghuni surga itu sedang mempertanyakan anil mujrimin, tentang kondisi orang-orang pendosa yang masuk di neraka. Jadi ternyata terjadi dialog antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Tapi wallahu alam nggih, beda tempat tapi kok bisa saling komunikasi. Ini wujud komunikasinya bagaimana? Wallahu alam, nanti gambarannya bagaimana. Para penghuni surga mempertanyakan orang-orang yang di neraka, masalah kakum fi sakor. Kok iso to awakmu ki iso mlebu neraka sakor ki sebabe apa? Lalu penghuninya menjawab, qalu lam nakum minal musallin. Aku mlebu kene goro-goro ndek ben emoh salat. Jadi tidak salat. Walam nakunu ta'imul miskin. Aku mlebu ning kene goro-goro ndek ben ning donya emoh tetulung. Tidak membantu orang-orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'a khaidin. Aku mlebu ning kene goro-gorone ndek ben ning donya emoh melu sing apik, justru malah membicarakan kebatilan dan mengikuti keburukan itu. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Aku mlebu ning kene goro-gorone ndek ben ning donya emoh percaya karo hari akhirat atau hari kiamat,
tapi malah mendustakan hari kiamat. Hatta atanal yakin, sampailah datang kematian. Jadi nalika datang kematian tadi utawi kiamat kecilnya, lagi percaya, itulah menjadi sebab orang-orang masuk ke neraka sakor karena di dunia dulu enggan ikut Nabi alias klebu golongan sing emoh niku wau. Nah, ini satu gambaran tuh Bapak Ibu, derek Nabi setiap yang diajarkan, yang diucapkan, yang ditetapkan mengikuti masuknya ke surga, ning sing emoh niku wau akhirnya masuk golongan neraka sakor. Nauzubillahi min dzalik. Maka kalau kita urutkan Bapak Ibu dari keterangan di depan tadi, oh, apa modal utama menghadapi hari kiamat? Ternyata modalnya adalah tresno dateng Allah, tresno dateng Rasulullah. Lalu bukti nyata cinta itu seperti apa? Surat Ali Imran 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Maka bukti nyatanya adalah ayo kula panjenengan derek kanjeng Nabi. Kalau derek kanjeng Nabi berarti dakhalal jannah. Ning yen boten derek kanjeng Nabi berarti golongan fakot aba niku wau, wong-wong sing emoh mlebu swarga. Nah, sekarang kita rincikan Bapak Ibu. Fattabi'uninya itu bisa kita wujudkan dalam apa misalnya? Ayo ikutilah aku. Ikut kanjeng Nabi itu bisa kita amalkan dalam wujud apa Bapak Ibu? Paling tidak 3 amalan. Kula badhe matur 3 bukti amalan dalam rangka tadi fattabi'uninya. Yang pertama Bapak Ibu, mari nderek kanjeng Nabi dengan bukti apa? Dengan cintanya ekspresikan dengan memperbanyak membaca sholawat. Sholawat niku napa to? Puji-pujian. Sholawat itu apa to? Penghormatan. Jadi kalau kita bersolawat kepada Nabi, itu artinya kita memberi penghormatan kepada Nabi atau memuji kanjeng Nabi. Sebagaimana kalau kita cinta kepada manusia yang lain Bapak Ibu, jenengan yen tresno karo anake, tresno karo putune, pastikan bukti cintanya itu kan ekspresinya dengan memuji. Misalnya anaknya kok sekolahe sekolahe pinter, mesti kan aduh anakku pintere, solihe. Wong kadang yen ngudang putune we dilem dhewe. Bagus dhewe, pinter dhewe, soleh dhewe, ayu dhewe, padahal jek kecut niku. Urung atus ning dilem dhewe. Ya karena tresno. Orang cinta itu kan kadang seringnya bukti ekspresinya dengan ungkapan bahasa-bahasa cinta. Termasuk kepada pasangan Bapak Ibu. Jenengan kalau cinta kepada pasangan kan bukti ekspresi cintanya dengan pujian. Misalkan I love you, I miss you, I need you. Ibu-ibu, kapan terakhir mengucapkan I love you? Kapan Bu? Wes lali Mas. Nah, bapak-bapak. Kapan terakhir? Mas, wis ora patut. Ndak ada nggih. Ini kalau nderek kanjeng Nabi kepada pasangan pun juga saling memuji. Nah, monggo, Mas, aku yang ekspresi cinta ora sah kudu dadak diomong nggih. Sementing langsung wae, satset dasdes, monggo itu juga boleh nggih. Jadi ekspresi cinta macam-macam. Jadi kalau kepada manusia kita dengan pujian seperti itu, niyan kepada kanjeng Nabi memujinya dengan membaca sholawat. Jadi pertanyaannya, apa hukumnya membaca sholawat Bapak Ibu? Nopo hukumnya nopo?
Wajib Bapak Ibu, hukumnya wajib membaca sholawat, karena ini perintah dari Allah kepada kita semuanya. Jangan mangpika. Surat Al-Ahzab 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, shollu alaihi, bersolawatlah kamu kepadanya, wasallimu taslima, dan berilah penghormatan kepada Nabi Muhammad. Jadi ini satu perintah dari Allah. Monggo Bapak Ibu, di momentum kelahiran Nabi, ayo kita hadiahkan sholawat kepada Nabi sebagaimana bunyi sholawat yang diajarkan Nabi kepada kita. Bacanya gimana? Persis seperti yang kita baca di dalam tahiyat niku wau. Monggo. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, sebagaimana dituliskan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi bunyi bacaan sholawat yang diajarkan Nabi, yang langsung dari Kanjeng Nabi, ya seperti itu Bapak Ibu. Nah terus gimana Mas kalau kita membaca sholawat sebagaimana bunyi sholawat-sholawat yang sering kita dengarkan? Boleh, silahkan. Toh itu juga satu ekspresi pujian kepada Nabi yang ditulis oleh para ulama. Tapi perlu dicatat, diingat bahwa itu bukan dari Nabi. Yang dari Nabi hanya tadi bunyi sholawat seperti yang kita baca dalam tahiyat itu. Yang sering kita dengarkan banyak tuh Bapak Ibu. Kalau di orang Jawa biasanya sholawat badar, sholatullah salamullah ala toham Rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah, dan seterusnya. Nyatan sarkliwal mereka sering diputer sholawat tarhimnya kula nyireng nggih. Saben ajeng meh salat niku lho nggih. Assalatu wassalamu alaik ya imamal mujahidin. Nah, nyatan patung bunderan niki lho Pak. Ya, kan mesti mushola koramil niku mesti muni niku nggih, ajeng salat niku mesti muni. Nah, monggo nggih. Nah, itu sholawat-sholawat, puji-pujian, tapi yang bukan dari Nabi, memang dari para ulama. Monggo, dari yang kita ambil tetap dari contoh dari Nabi langsung. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi ekspresi cintanya fattabi'uninya dengan memperbanyak sholawat. Sing nomor kali Bapak Ibu, fattabi'uninya, ikutilah aku kepada Nabi, bisa diwujudkan dengan apa? Ayo kita jaga dan kita lestarikan apa yang menjadi warisan atau peninggalan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana di dalam hadis Bapak Ibu, hadis riwayat Imam Malik, Imam Hakim, Imam Baihaqi. Rasulullah bersabda, "Taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnata rasul."
Aku telah tinggalkan kepadamu kalian semuanya dua hal, dua urusan. Jika kamu betul-betul berpegang teguh kepada keduanya, nopo jaminane? Lantadilu, tidak akan mungkin tersesat kalau kita pegangnya dua hal ini. Nopo dua hal itu? Kitab Allah, kitab Gusti Allah berupa Al-Quran, wa sunnata Rasul, dan sunnah Rasul berupa hadis. Jadi monggo Bapak Ibu, Quran dan hadis kita jadikan pegangan dan kita jaga betul itu keduanya. Terus yang dimaksud menjaga itu seperti apa? Apa cukup hanya sekedar menjaga secara fisiknya saja? Enggak Bapak Ibu, enggak cukup. Menjaga fisik itu boleh dan baik. Misalnya menempatkan mushaf Al-Quran di tempat yang tinggi, memegangnya, membawanya dengan tangan kanan, itu bagian dari adab etika. Tapi lebih dari itu, menjaga Quran hadis itu yang benar seperti apa? Satu, dibaca. Nah ini yang paling penting, karena perintah Allah, Iqra, dibaca. Ojo gegek memuliakan Qurannya, menempatkan di tempat yang baik, bahkan saking posesifnya ngantek Qur'ane ora ning tekukane. Berarti lak ra tahu diwaca. Lho Mas, saniki kula maca Qur'ane mboten ngangge Qur'an buku ning ngageme HP. Nah, monggo sami mawon janjane. Nek HP mboten enten tekukane, nganggene history atau bookmark. Nah, untuk disimpan, oh bekasnya sing terakhir halaman iki. Nah, sampai di sini. Nah, setelah dibaca, dipelajari. Ini satu kesatuan. Iqra itu yang tidak hanya membaca tapi juga mempelajari. Jadi kesatuan ini. Wong nyatane para ulama mengatakan gimana? Maca Quran maknane. Jadi membaca tidak cukup membaca tapi juga sekalian artinya. Jadi perlu belajar perlu memahami. Setelah mempelajari, yang ketiga apa? Diamalkan. Nah, ini sebagai pengejawantahan atau wujud nyata dari hasil belajar itu apa? Amal soleh Bapak Ibu. Nah, sebagaimana tadi misalnya, oh kita sudah tahu ternyata surat Shad itu surat yang ke-38 dibuka. Oh sudah tahu sekarang cara membuka Al-Quran urutannya begitu. Nah sekarang diamalkan. Orang mau mengerti cara membukanya, tapi yo iso kudu diamalkan Bapak Ibu. Ojo-ojo isone mung dadi zarkoni. Wah, napa zarkoni niku napa? Iso ngujar ning ra iso makoni. Nah niki PR kula panjenengan sadaya, termasuk kula sing matur ten ngajengan niki. Nggih, iso maca, iso sinau, nih ya kudu iso nglakoni. Ini bagian dari runtutan amal soleh. Kalau kita sudah amal soleh, masya Allah nanti kaitannya dengan apa yang Allah janjikan. Misalnya nggih, surat Al-Kahfi 110. Allah mengatakan gimana? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi sing kepingin sesuk saged mendapatkan pertemuan dengan Rob, ketemu kali Gusti Allah, mila ya kudu gelem ngamal soleh. Jadi ngamal soleh ini lah hasil dari belajar kita Bapak Ibu. Nah, karena kalau kita belum tahu sesuatu, kita mengamalkan sesuatu belum tahu ilmunya, maka belum dikatakan sebagai amal soleh. Jadi setelah tahu diamalkan. Kemudian menjaga Quran hadis dengan apa? Disebarluaskan. Jadi amal solehnya, Quran hadisnya disebarluaskan.
Monggo dengan cara masing-masing. Tidak perlu menjadi mubalik, tidak perlu menjadi ustadz ustazah, tidak perlu di atas mimbar, berdakwah dengan caranya masing-masing. Nah, kemudian setelah itu apa? Diperjuangkan. Wah, niki sing paling abot, Pak. Level tertinggi menjaga Quran hadis itu diperjuangkan. Sebagaimana ayahanda Luqman Al-Hakim pernah menasihati putranya untuk kebaikan. Apa kata beliau? Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan, ya bunayya, Luqman 17 ya. Ya bunayya, aqimis sholat, wa'mur bil ma'ruf, wanha 'anil munkar, wasbir ala ma asobak. Wahai anakku, dirikanlah sholat yole. Itu kan perintah amar ma'ruf, dan amar ma'ruflah dan nahi mungkarlah. Lalu bentuk perjuangan amar ma'ruf itu harus disikapi dengan apa? Wasbir ala ma asobak, dan bersabarlah dengan apa yang menimpamu. Jadi perjuangan menjaga Quran hadis itu salah satunya dengan bentuk sabar, Bapak Ibu. Sebagaimana Al-Asr, surat Al-Asr mengatakan gimana? Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, menasihati kebenaran dan saling menasihati kesabaran. Ini satu kesatuan, tidak boleh dipisahkan. Yen bener kudu sabar, yen sabar harus dalam kebenaran, Bapak Ibu. Tidak boleh dipisahkan. Jadi bener kudu sabar. Beramar ma'ruf itu harus dengan sabar, Bapak Ibu. Yen boten sabar, bubar. Pun niki contohnya pun kata. Misalnya nggih, amar ma'ruf yen boten sabar, bubar. Contoh misalnya jenengan ngemutaken putrane putune untuk sholat, kan amar ma'ruf niki. Delalah kok anake bocahe kuandanane wangel. Nggih ning ora kepanggih. Enten boten sing enten niku wong kathah nggih. Jadi perjuangannya sabar, Bapak. Yen boten sabar bubar. Misale nggih, piye to? Ora gendang ning masjid malah dodolan nih piye to? Wis kono, ning alun-alun kono. Malah ning alun-alun tenan kapok nggih. Doran ning masjid malah nggih. Jadi bukti kan boten sabar ngenten niku. Monggo Bapak Ibu sabar. Artinya apa? Butuh proses. Wong Nabi saja memberikan wasilah doa. Doanya gimana? Ya muqallibal qulub, wahai Allah yang maha membolak-balikkan hati. Kan tugas kita mengingatkan. Orang yang diingatkan itu masuk atau enggak, itu nanti terserah Allah yang memberikan pintu hidayahnya. Jadi bukan kita yang memastikan hidayah itu, tapi Allah. Nah, tugas kita mengingatkan, fadzakir innama anta mudzakir, kan begitu perintahnya. Termasuk yang terjadi beberapa waktu yang lalu, Bapak Ibu. Demonstrasi itu kan hak kebenaran. Boleh, bahkan harus. Oh, kok pejabat itu meleto-meleto kabeh. Yo kudu eneng sing wani ngeling ki. Kula panjenengan sing ndak turun di jalan, sebetulnya kita ya malu. Kok ora iso melu turun di jalan. Tapi bersyukur sudah ada perwakilan untuk berani turun di jalan menyuarakan kebenaran. Tapi sekali lagi, menyampaikan kebenaran pun harus disikapi dengan kesabaran. Yen ora sabar, bubar. Akhirnya pripun? Obong-obongan. Akhirnya pripun? Merusak fasilitas. Akhirnya pripun? Do melu jarah. Koncone entuk jam 12 miliar. Liyane do melu-melu. Pas napa? Sing alat nggih mandi niku, bak mandi niku ya diangkut. Eneng wae. Ini kan bukti menyampaikan kebenaran, tapi tidak dengan kesabaran. Ini satu kesatuan.
Ini yang paling susah Bapak Ibu, pengorbanan atau perjuangan menegakkan Quran dan hadis itu salah satunya dengan kesabaran. Yang terakhir Bapak Ibu, setelah banyak sholawat, kemudian menjaganya dengan 5 tadi, dibaca, dipelajari, diamalkan, disebarkan, dan diperjuangkan. Maka yang ketiga, fattabi'uninya bagaimana? Derek Kanjeng Nabi itu seperti apa? Ayo kita ikuti setiap akhlak dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Nabi yang mengatakan sendiri, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus kecuali hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Monggo Bapak Ibu, sakniki pun enten contoh nih. Contoh yang terbaik sudah ada Kanjeng Nabi. Sebabnya nyontoh wong-wong rung karuan bener. Nyontoh paling apik Kanjeng Nabi. Itu representasi best of the best man. Nah, manusia terbaik. Sebagaimana Allah menyatakan uswatun hasanah. Ini contoh terbaik. Monggo Bapak Ibu, kita derek Kanjeng Nabi dengan akhlaknya. Dimulai dari mana? Tidak usah jauh-jauh, dimulai dari rumah kita masing-masing. Misalnya, jadi bapak, ayo jadi bapak yang berakhlak mulia. Jadi ibu yang berakhlak mulia. Jadi tetangga yang berakhlak mulia. Jadi pedagang yang berakhlak mulia, jadi pengusaha yang berakhlak mulia, jadi pemimpin yang berakhlak mulia. Jadi semua lini ayo derek Kanjeng Nabi, karena pasti ada contohnya. Bahkan meneng pun itu juga ada contohnya dari Nabi. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik, kalau tidak lebih baik diam. Nanti diam pun ternyata ada contoh dari Nabi. Menengnya dalam konteks apa? Timbangi ngomong elek, mending aku tak meneng baik. Nah, bedanya kalau kula panjenengan ora iso meneng. Nah, melu wae. Nah, monggo Bapak Ibu pun mekaten 3 saja sebagai bentuk ekspresi tresno kepada Kanjeng Nabi. Mugi-mugi panjenengan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.